Halo pemirsa, langsung dari studio ADX Channel Jakarta, saya David San Oval kembali hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia, di mana live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya, pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta konsorsium badan usaha milik negara yang terlibat dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung untuk menghitung lebih rinci pembengkakan biaya dari pekerjaan proyek tersebut. Langkah ini ditempuh sebelum pemerintah dan anggota konsorsium bernegosiasi dengan investor China sebagai mitra proyek terkait dengan pembengkakan biaya tersebut. Mimpi Indonesia untuk memiliki kereta cepat nampaknya menghadapi berbagai kendala. Kereta cepat Jakarta-Bandung yang ditargetkan rampung di tahun ini mengalami pembengkakan biaya. Tak tanggung-tanggung, proyek yang melibatkan investor Tiongkok dan konsorsium BUMN ini melambung sebanyak 23%. Pembengkakan tersebut disebabkan oleh banyaknya faktor-faktor tak terduga yang muncul di tengah pengerjaan proyek dan mempengaruhi penambahan biaya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta konsorsium badan usaha milik negara yang terlibat dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung untuk menghitung lebih rinci pembengkakan biaya pekerja tersebut. Langkah ini ditempuh sebelum pemerintah dan anggota konsorsium bernegosiasi dengan investor China sebagai mitra proyek terkait dengan pembengkakan biaya tersebut. Langkah penghitungan yang lebih rinci itu diinstruksikan oleh Menteri Keuangan dalam rapat koordinasi terbatas awal April lalu. Rapat koordinasi terbatas itu dihadiri sejumlah pejabat lintas kementerian, antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung semula membutuhkan biaya 6,071 miliar US dollar atau sekitar 88,4 triliun rupiah dengan asumsi kurs rupiah 14.564 per dolar Amerika. Namun biaya tersebut membengkak sekitar 23% dari nilai semula atau setara dengan 20 triliun rupiah. Pembengkakan terjadi lantaran munculnya berbagai kebutuhan yang tidak diprediksi pada awal proyek. Berdasarkan perjanjian, melarnya biaya ini sepenuhnya ditanggung konsorsium. Melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, konsorsium BUMN mengotongi 60% saham PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC. Adapun 40% sisanya dimiliki China Railway International Co. Ltd. Belum lama ini PT Wijaya Karya Persero Tbk meminta pemerintah memangkas porsi kepemilikan saham Indonesia konsorsium KCIC. Direktur Utama Wika Agung Budi Waskito menilai langkah tersebut dapat ditempuh untuk mengurangi beban membengkaknya biaya kereta cepat. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, di Market Review kali ini kita akan membahas topik yang menarik, melambungnya biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Joko Setiawarno yang merupakan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI atau Masyarakat Transportasi Indonesia. Langsung saja kita sapa. Pak Joko, selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi Mas David, Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak Joko sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Joko, topik kita melambungnya biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Pak Joko, sebagaimana kita ketahui, pemerintah bersama dengan konsorsium badan usaha milik negara yang terlibat dalam proyek kereta cepat ini terus mempercepat penyelesaian dari proyek tersebut. Nah, di dalam perjalanannya, salah satu persoalan yang dihadapi adalah biaya yang membengkak. Bagaimana Anda melihat kondisi ini, Pak Joko? Ya, mungkin pada saat awal perhitungannya kurang cermat ya. Jadi biasanya kan hanya memperhitungkan biaya konstruksi saja, namun belum memperhitungkan biaya operasional. Nah, bisa jadi ini kan selama ini yang sebagai leadingnya kan dari perusahaan BUMN Karya, yang tentunya mereka lebih fokus pada persoalan teknis konstruksi gitu kan. Sementara sekarang ini sudah mulai berpikir bagaimana nanti untuk operasionalnya. Nah, kereta cepat ini kan dianggap kereta yang memang baru untuk Indonesia, artinya memang harus menyiapkan SDM yang baru juga, ya. Nah, itu dalam perjalanannya saya kira mereka baru mulai menghitung berapa kira-kira kebutuhan SDM-nya yang diperlukan, kemudian butuh persiapan apa saja ke arah sana. Termasuk juga dalam hal pengembangan IT-nya nantinya.
Nah ini saya pikir di awal belum dihitung secara matang, karena tadi memang itu adalah BUMN karya, ya, yang belum banyak pengalaman bagaimana mengoperasikan kereta api. Namun dengan seiringnya berjalan ini kan sekarang kita tahu bahwa direksi KCIC, PT KCIC itu sudah berganti lah ya. Ada juga pemilikan saham dan sebagainya. Nah sekarang yang menggantikannya adalah dari BUMN perkeretaapian, dari PT Kereta Api. Saya kira ini tepat sekali karena sudah mau mengarah operasional sehingga bisa menggandeng PT Kereta Api juga nantinya. Dengan adanya direksi utamanya dari PT Kereta Api, saya berharap bahwa ini akan terjadi efisiensi dalam hal penganggaran yang tidak membengkak seperti halnya yang banyak dilansir selama ini. Baik, Pak Joko, di luar dari operasional, Pak, beberapa catatan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami yang menyebabkan membengkaknya dari sisi biaya. Banyak hal yang tidak terduga di lapangan sehingga menambah beban biaya. Salah satunya adalah aspek pembebasan lahan, kemudian utilitas. Pemindahan utilitas yang dimaksud adalah pemindahan kabel listrik, pipa air, kabel fiber, atau jaringan, dan ini memerlukan proses yang cukup panjang begitu. Apakah ini termasuk juga ke dalam perencanaan awal, tidak mempertimbangkan kondisi hal ini, Pak Joko? Ya, memang pada saat itu, tahu kami membuat kajian AMDAL aja yang 1 bulan. Kami juga heran, proyek sebesar itu 1 bulan AMDALnya sudah selesai. Nah, bayangin aja proyek sebesar itu 1 bulan, ya saya kira tidak banyak tercover. Ya, jadi wajar hal itu terjadi pembengkakan. Dan itu kan proyeknya serba cepat pada saat itu. Tidak sampai 1 tahun, itu sudah launching kan. Padahal setidaknya kalau buat AMDAL itu minimal 1 tahun. Belum lagi perencanaan lainnya. Namun, baiklah, ini mungkin sudah berlalu. Nah sekarang bagaimana hal-hal itu bisa diminimkan. Memang kita tahu dampak dari AMDAL maunya 1 bulan. Daerah Bekasi ini kemarin banyak yang banjir juga yang tergenang karena memang banyak bagian-bagian tertentu yang mestinya kalau AMDAL itu dibuat sebagaimana aturan yang ada bisa diminimalkan. Namun karena tadi AMDALnya 1 bulan sudah selesai, sehingga dengan AMDAL selesai tiba-tiba Presiden pada saat itu meresmikan. Nah ini kan pasti di ujung dalam perjalanan ini mesti ada masalah. Nah ini salah satunya adalah, ya bukan salah banyak, ya salah satu bukan banyak juga, gitu kan. Utilitas dan sebagainya belum diperhitungkan. Makanya bisa pembangkangan juga di luar operasional. Ya. Bagaimana MTI melihat Pak Joko dengan percepatan yang terjadi seperti untuk AMDAL? Idealnya Anda katakan tadi harusnya ini selama 1 tahun, tapi pengerjaannya hanya selama 1 bulan. Anda melihat apa yang dikejar oleh pemerintah dalam hal ini, Pak? Ya kalau kami lihat sebenarnya kan, ya namanya presiden kan punya keinginan lebih cepat, lebih baik kan. Tapi tentunya yang orang di bawahnya ini memberikan pemahaman yang benar gitu kan. Karena hal yang wajar lah, namanya presiden pengennya lebih cepat, tapi kan beberapa tahapan itu jangan sampai diabaikan. Ya akibat banyak pengabaian ya akhirnya seperti ini. Ya, jadi ini harus menjadi pelajaran buat kita kalau proyek besar itu jangan terlalu dipercepat, karena ada tahapan-tahapannya tidak ketika harus dibangun gitu kan. Ada FS-nya juga, kemudian ada AMDAL, ya paling tidak sudah 3 tahun lah kalau sebesar ini. Tapi kemarin tidak sampai 1 tahun. Ya tadi, kurang 6 bulan, keinginan presiden langsung terwujud. Ini yang cukup mengagetkan juga. Nah, tapi konsekuensinya, ya tadi ada pembengkakan. Namun dengan berjalannya seperti ini, saya pikir pembengkakan itu masih bisa diminimalisir lah nantinya. Ya, dan pergantian direksi dan sebagainya salah satu cara untuk mengurangi mungkin beban-beban yang lainnya tidak perlu untuk ditambahkan, namanya begitu. Dalam hal ini efisiensi, Pak Joko? Ya, contohnya begini, operasional itu termasuk tinggi juga. Ya, saya belum tahu berapa persen ya, kami belum menghitung, tapi setidaknya persiapan SDM ini kan penting. SDM yang mengelola, yang harusnya sekarang sudah harus dimulai, ya, karena harus melatih orang dan sebagainya itu tidak bisa seketika nanti keretanya hadir harus segera dioperasikan. Enggak. Kita belajar dari MRT Jakarta. MRT itu
dia uji cobanya 1 tahun. Bandingkan dengan LRT di Sumatera Selatan cuma 1 bulan, kan berbeda hasilnya. Ketika MRT 1 tahun, alhamdulillah sampai sekarang lancar aja. LRT Palembang yang hanya 1 bulan, karena untuk Asian Games, ya banyak masalah yang muncul. Nah, hal ini jangan sampai terulang kembali. Untuk kereta cepat nantinya mungkin setahun sebelum pengoperasian, ya keretanya juga harus hadir juga. Nah, artinya di situ ada uji coba selama 1 tahun, termasuk penyiapan SDM. Nah, SDM itu mulai sekarang harus disiapkan. Nah, daripada membentuk, katakanlah mencari orang baru dan sebagainya, ini butuh waktu. Memang ada yang masih baru, tetapi katakanlah bisa kerjasama dengan operator kereta api yang sudah ada. Maunya PT Kereta Api. Mereka juga punya SDM-nya cukup bagus. Sekarang itu namanya masinis, umpamanya itu banyak yang muda-muda. Dan mereka juga saya lihat standarnya juga sudah mengarah internasional juga. Yang ada di KRL, umpamanya. Karena KRL itu kan kereta dari Jepang. Ya, pasti standarnya internasional. Artinya mereka sudah lebih mudah lah memahami ketimbang mencari yang baru. Jadi kerjasama nanti harapannya ya PT KCC dengan PT Kereta Api untuk saling memanfaatkan SDM yang ada, apalagi dengan masa pandemi ini kan kereta api juga mengalami penurunan penumpang, berarti ada SDM yang bisa dimanfaatkan. Gitu. Pak Joko, kalau kita lihat dari sisi perjalanannya Pak, kemudian juga dari sisi perencanaan, Anda katakan tadi ini kurang matang, terutama dari sisi AMDAL dan berbagai aspek lainnya begitu. Dari sisi penundaan seperti apa Pak? Kalau kita flashback lagi beberapa waktu yang lalu, ini hanya tidak melibatkan dari pihak pemerintah saja dari sisi domestik dalam hal ini, tapi juga dari asing. Kalau kita lihat dari perjalanannya, pencairan dana dari pihak asing, terutama China juga, kalau tidak salah ini mengalami penundaan selama 2 tahun. Mereka lebih meyakinkan terlebih dahulu bagaimana posisi atau pembebasan lahannya sudah clear atau tidak begitu. Dari tahapan-tahapan yang ada, Pak Joko, penundaan-penundaan ini mempengaruhi juga tidak Pak dari sisi pembengkakan biaya? Belum lagi beberapa waktu yang lalu ada juga pandemi COVID-19 mengakibatkan proyek ini mengalami penundaan begitu. Dari penghitungan awal, kemudian penundaan beberapa tahun, ini mempengaruhi harga dari perencanaan juga tidak Pak Joko? Ya, itu jelas berpengaruh ya, apalagi pemilihan trase. Kalau kita belajar dari Belanda itu kan dia memilih trasenya itu mesti trase-trase yang aman secara alam lah, tidak banyak gangguan ya. Tapi ini kan kalau memilih trase itu dia menentukan TOD-nya dulu. TOD-nya di mana kira-kira bisa ada bangkitan pendem baru dia pilih trasenya. Lain halnya ketika Belanda itu membangun maunya contoh jalur kereta Jakarta-Bandung. Walaupun dia berkelok-kelok, namun kan sampai sekarang jalur-jalur itu aman saja. Ya memang ada beberapa trase lintas yang bermasalah karena ada perubahan tata guna lahan. Namun hal ini berbeda halnya ketika membangun kereta cepat Jakarta Bandung. Dia pilih daerah-daerah mana ada TOD-nya, umpamanya di Lewali. Ternyata di Wali ini juga nggak jadi kan. Yeah. Kalau dibuka stasiun di sana, siapa yang sampai sekarang juga masih sepi-sepi aja kan rugi. Nah ini kesalahan dalam trase juga harus menjadi pertimbangan tertentu juga. Mungkin setelah dilakukan studi ternyata daerahnya cukup rawan, kemudian dia butuh teknologi yang lebih besar lagi, lebih kuat lagi, terjadilah pembengkakan, termasuk pandemi juga gitu ya. Baik. Ini mesti ada pengaruhnya seperti itu. Pak Joko, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan Pak, dan pemirsa tetap bersama kami, Pak Review akan segera kembali usai jeda berikut ini.